Halo teman-teman, pada video kali ini kita sama-sama belajar tutorial menggunakan Excel. Nah, kenapa sih penting banget untuk teman-teman menguasai Excel? Jika teman-teman mau masuk ke perusahaan seperti startup company, administrasi perkantoran, atau perbankan, itu teman-teman pasti akan melewati proses seleksi. Yang pertama itu adalah tes Excel. Nah, di sini banyak calon karyawan-karyawan itu gagal pada tes yang pertama ini. Nah, kebanyakan mereka karena tidak terbiasa menggunakan Excel, mereka saat mengerjakan bisa jadi lupa rumus apa yang digunakan, atau mereka sama sekali tidak bisa menggunakan atau mengerjakan soal yang diberikan. Nah, di sini kita akan bahas contoh seperti apa aja sih soal yang biasanya diberikan oleh perusahaan terhadap calon kandidat karyawannya. Nah, di sini saya mempunyai dua tabel atau dua sheet. Yang pertama itu tabel acuan, yang kedua itu soal. Nah, di sini masih banyak kolom-kolom yang masih kosong dari kolom B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N. Nah, kita akan isi satu persatu berdasarkan perintah dari soalnya. Oke, teman-teman, kita masuk kepada soal yang pertama. Kolom kode barang diambil pada si tabel acuan dengan mengambil 15 kode dengan syarat tidak boleh ganda. Nah, kode barang kita ambil dari tabel acuan. Oke, tabel acuan kita ambil 15 dengan syarat data tunggal. Nah, di sini biasanya saya menggunakan conditional formatting untuk memfilter data yang tunggal. Nah, di sini langsung saja kita blok semuanya. Conditional formatting, highlight cell rules, duplicate value. Nah, di sini akan muncul dua warna. Yang pertama warna merah, yang artinya merah adalah data yang ganda, sedangkan yang putih adalah data tunggal. Nah, langsung saja kita pilih. Karena dibutuhkan 15, kita pilih 15 ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya banyak versi dari teman-teman yang lain untuk mengerjakannya. Dan ada mereka yang tidak tahu cara conditional formatting, mereka pilih satu-satu data tunggalnya. Nah, kadang perusahaan itu memberikan soal sangat banyak, jadi akan memakan waktu untuk jika teman-teman pilih satu-satu seperti itu. Nah, oke, kita masuk soal yang kedua. Kolom customer kode diambil dari 4 angka atau huruf di belakang kode barang adalah customer kode. Nah, customer kode diambil dari 4 angka di kode barang. Berarti yang kode customer kodenya ada KLID ya, teman-teman. Nah, caranya gimana? Biasanya kalau teman-teman tidak tahu cara cepatnya, teman-teman pasti akan ketik satu-satu seperti ini ya. Nah, tapi ada cara yang lebih mudahnya, kita gunakan fungsi teks. Sebenarnya fungsi teks itu ada banyak, cuma di sini biasanya kalau soalnya serupa seperti itu ada kita ambil dari fungsi teks left, middle, atau right. Nah, karena ini kita disuruh ambil 4 angka, berarti 4 angka di belakang, berarti kita menggunakan fungsi right ya teman-teman. Oke. Karena disuruh 4, jadi kita ketik 4 ya teman-teman. Oke, saya juga akan contohkan fungsi teks yang left ya teman-teman. Misalnya kita disuruh ambil 2 angka di awal. Misalnya B0, jadi kita klik, kita ketik 2, karena disuruh ambil 2 angka. Nah, kalau middle, misalnya kita disuruh ambil 4 angka di tengah yaitu 0823, langsung saja kita masukkan. Nah, angka 0 itu berada di urutan yang keempat, jadi kita ketik 4, dan kita disuruh ambil 4 angka, jadi kita ketik 4. Nah, seperti ini ya teman-teman, right, left, and middle. Nah, karena kita disuruh right, jadi kita yang lain kita hapus ya teman-teman.
Oke, untuk soal yang kedua itu adalah kolom customer code. Soal yang ketiga, gunakan fungsi VLOOKUP untuk kolom nama store, deskripsi barang, dan harga. Jadi untuk yang tiga ini kita disuruh menggunakan fungsi lookup. Nah, di sini lookup itu ada dua. Yang pertama VLOOKUP, yang kedua HLOOKUP. VLOOKUP untuk data yang vertikal, HLOOKUP untuk data yang horizontal. Nah, langsung saja karena kita disuruh VLOOKUP. Oke, di sini ada lookup value-nya kita ambil dari kode barang. Tabel array-nya kita ambil dari tabel acuan. Kita blok semuanya ya teman-teman. Oke. Nah, nama toko itu terdapat pada kolom yang kedua, jadi kita ketik 2 dan 0. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika saat teman-teman wawancara itu biasanya teman-teman akan ditanyakan VLOOKUP itu gunanya apa sih? Nah, kalau saya pribadi karena saya sudah tahu secara tekniknya, secara teori, teman-teman bisa menjawab berdasarkan logika teman-teman. Nah, kalau saya biasanya VLOOKUP itu digunakan untuk menarik data dari tabel 1 ke tabel 2 untuk meminimalisir kesalahan penarikan data atau human error. Nah, kalau misalnya teman-teman ambil data dari tabel 1 ke tabel 2 itu tuh biasanya kan kalau di copy paste bisa. Cuma kalau misalnya kita disuruh dengan kriteria itu misalnya cuma yang data yang nomor 2, nomor 5, nomor 10. Nah, itu tuh kan secara acak. Nah, agar tidak terjadi kesalahan, teman-teman bisa menggunakan fungsi lookup ya, teman-teman. Oke, yang ke selanjutnya kita masih menggunakan VLOOKUP. Kita kembali ke tabel acuan. Kita disuruh ambil deskripsi barang terdapat pada kolom ketiga ya. Oke teman-teman, di sini mungkin nama store, deskripsi barang, atau harga, atau semua datanya ini saya bikin sendiri, jadi agak ngasal ya teman-teman. Untuk harganya juga. Oke, kita masih menggunakan fungsi lookup. Kita blok lagi. Harga terdapat pada kolom ke-6. Oke. Kita jadikan rupiah ya, teman-teman. Oke. Perintah soal berikutnya adalah gunakan fungsi SUMIF untuk kolom total berat. Nah, untuk total berat itu kita gunakan fungsi SUMIF. Oke, langsung saja SUMIF. Nah, range-nya kita ambil dari karena kita akan mengacu pada kode barang, kriterianya kode barang, berarti kita range-nya kita ambil dari kode barang dan kriterianya kita ambil dari kode barang dan sum range-nya kita ambil dari total dari berat. Oke. Jadi beratnya sudah dapat, kita tarik aja. Oke. Perintah soal berikutnya, biaya ongkir diambil dari pengalian total berat dikali dengan harga ongkir. Jadi untuk biaya ongkir kita ambil dari total berat dikali dengan harga ongkir per kilogram. Oke, langsung saja. Ini kita pakai rumus perkalian dasar ya teman-teman. Oke. Nah, di sini agar data teman-teman tidak lari, itu di sini kita kunci dengan fungsi dolar ya, teman-teman. Nah, kalau di laptop saya pakai Fn F4 ya, teman-teman. Jadi pas kita tarik ke bawah, hasilnya benar. Oke, 3 kilo kali 30, 90.000 ya, teman-teman.
Oke, untuk perintah soal berikutnya kita menggunakan fungsi dasar penambahan untuk kolom total. Oke, harga ditambah ongkir. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan beberapa soal seperti VLOOKUP, SUM IF, pengalian, dan penambahan. Nah, untuk soal berikutnya nanti kita sambung di part kedua ya teman-teman, dan terima kasih udah nonton.